langsung dari founder 3i Networks, yaitu Pak Kwan Chen. Crown Agency hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, dan di sini latar belakangnya adalah PNS alias pebisnis network sejati. Puluhan tahun loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan dan testimoninya atau melihat biografi pengalaman beliau dalam menjalankan bisnis networking, itu perlu diacungi jempol. Nah, baik, kita langsung saja mendengarkan sharing, dan setelah ini Bapak Ibu juga jangan kemana-mana karena nanti kami juga akan hadirkan crown satu lagi, yaitu Pak Afrial. Bagaimana dua crown kami ini akan membakar semangat kita dan kita belajar sesuatu yang baru. Baik, selamat malam Pak Kwan Chen. Ya, selamat malam Bu Esther. Ya, selamat tahun baru dengan spirit yang baru, semangat yang baru. Dan hari ini kita semuanya siap untuk belajar, Pak Kwan Chen. Oke, terima kasih Bu Esther. Ya, oke, terima kasih mitra-mitra dimanapun Anda berada hari ini. Selamat malam, salam luar biasa buat kita semua. Ya, senang sekali kita hari ini bisa berjumpa kembali. Ya, selamat tahun baru juga 2023. Kita mulai melangkah di tahun 2023. Ya, semoga tetap optimis bahwa tahun 2023 bisa menjadi tahun kemenangan kita. Saya lihat beberapa leader hadir di sini luar biasa ya. Memang hari ini ya wajib hadir kalau mau sukses ya. Ya, Bapak Ibu semua ya, malam hari ini acaranya khusus ya. Dari khusus maksudnya hari ini kita akan meluncurkan sebuah BOP, yaitu cara presentasi BOP yang baru Bapak Ibu semua. Jadi mungkin pada malam hari ini saya menjelaskan beberapa poin penting slide kita. Slide kita tidak banyak Bapak Ibu semua. BOP kita hanya kurang lebih 7 slide Bapak Ibu semua. Ya. Jadi 7 slide ini, jadi penekanannya di slide-slide mana saja, ya mungkin saya bisa sharing kepada Bapak Ibu semua. Ya, sebelum mungkin Bapak Ibu terjun di lapangan. Ya, apa-apa saja poin untuk menjelaskan materi kita, BOP kita di tahun 2023 untuk tahun yang akan datang. Ya, saya yakin sekali bahwa ya kita sudah melewati masa-masa yang paling sulit pun, ya. Tahun ini kan kemarin Pak Jokowi sudah membuka bahwa bebas PPKM kita sudah tidak ada lagi. Jadi saya yakin makanya offline harus kita tingkatkan kembali ya. Jadi online mungkin mulai bulan depan, bulan Februari mungkin kita akan kembali ke seperti dulu lagi. Jadi kita tidak setiap hari ada BOP atau ada materi, kita cukup menggunakan seminggu 3 kali di acara kita mulai bulan Februari. Ya, jadi kita lebih ke offline ya. Nah, jadi persiapan apa saja sebetulnya di offline ini ya. Kemudian kita ada lagi program untuk mitra-mitra baru. Kalau tidak ada halangan, kita 2 minggu lagi hari Senin kita akan adakan yaitu training. Training khusus semua mitra yang baru join, baru bergabung. Kita akan memberikan edukasi. Kalau memberikan edukasi ini kita tetap memberikan secara online karena untuk supaya terjangkau semuanya yang mungkin ada di luar negeri. Ya, saya lihatin ada di Singapura, di mana di Hong Kong, Malaysia, lain sebagainya ya. Jadi kita tetap memberikan secara online, secara menyeluruh. Jadi semuanya mungkin akan mendapatkan WA dari kantor yang baru-baru join khususnya, ya, atau yang khusus 3 bulan terakhir ini join. Kemudian baru diikuti setiap bulannya join, kita akan berikan edukasi. Jadi kita berikan ada beberapa materi secara 2 minggu, 3 minggu berturut-turut kita berikan yang baru join. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Terus saya informasikan lagi, mungkin kita akan mengadakan bonus yang biasanya rekrutnya bulanan,
kita akan jadikan rekrut mingguan, ya supaya ada sebagian yang mungkin menginginkan, ya kalau tidak ingin ya tetap aja duitnya secara bulanan kan nggak apa-apa, ya. Kalau menginginkan mingguan ya kita akan berikan secara mingguan. Kita mulai mungkin periode di bulan Februari yang akan datang, Bapak Ibu semua, ya. Jadi beberapa hal, dan kemudian kita juga ada produk baru lagi, ada tambahan lagi Bapak Ibu semua. Jadi tetap optimis ya, tahun 2023 tahun kemenangan kita tentunya Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa, ada sebagian kalau Bapak Ibu tahu ada mungkin biasalah ada leader yang keluar daripada bisnis ini, ya biasalah ya. Ya mungkin saja kalau saya kan sampai hari ini di tahun 2023 bisnis saya tetap 3i ya kan. Kondisi jasmani rohani tetap sehat. Mungkin ada yang kurang sehat kan nggak tahu. Ya Bapak Ibu semua. Jadi oke, kita mulai. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu semua beberapa slide yang BOP ini ya, untuk mungkin penekanannya. Saya tidak menjelaskan seperti BOP pada umumnya, saya hanya menekankan beberapa poin-poin yang ada di dalam slide ini. Karena slide ini kalau dijelaskan secara singkat, ini hanya butuh waktu mungkin 10-15 menit Bapak Ibu sudah cukup. Ya. Sisanya kita lebih tanya jawab atau mungkin lebih tepatnya memberikan testimoni. Setelah BOP, langkah kita memberikan testimoni. Jadi yang Bapak Ibu lakukan, setelah Bapak Ibu menjelaskan 10 menit sampai 15 menit, 7 slide ini, selanjutnya Bapak Ibu kalau misalnya ngumpulin mitra, ngumpulin di mana BOP, Bapak Ibu lanjutin dengan testimoni. Testimoni orang yang join di bisnis ini, orang yang menjalankan bisnis ini. Ternyata itu jauh lebih efektif berdasarkan pengalaman kita juga sebetulnya. Ya, jadi lebih efektif demikian. Jadi diikuti dengan testimoni yang banyak lah, kurang lebih mungkin 2 orang apa 3 orang testimoni kenapa dia join, prestasi atau apa yang dia capai, mungkin bonus elit atau apa dalam waktu singkat. Itu lebih membantu sebetulnya untuk orang tertarik daripada bisnis ini, ya. Dan poinnya di slide ini kita tidak menjelaskan awal daripada produk ini, tidak menjelaskan sistem. Tidak menjelaskan sistemnya secara seperti kemarin posisi demi posisi, kita tidak menjelaskan produknya. Ibaratnya Bapak Ibu kita mau mungkin menyekolahkan anak kita, atau kita ingat dulu masuk sekolah, kita mungkin bayar uang pangkalnya dulu, kemudian kita baru belajar kan. Ya kurang lebih seperti itu. Atau kita misalnya ingin membeli buku, kita baca mungkin testimoni orang yang membaca buku itu, atau kita baca judulnya. Ini yang mungkin kita terapkan di tahun 2023. Kelihatan itu lebih efektif daripada pertanyaannya begitu banyak, akhirnya dia tidak join karena dia mungkin pada saat itu mungkin bisa saja leader kita keliru atau sedikit presentasinya kurang meyakinkan, betul nggak? Tapi kalau dia join dulu, dia akan belajar dari leader-leader yang lain. Dia nggak tahu, dia akan mencari tahu, sehingga tentunya lebih efektif Bapak Ibu semua. Itu yang mungkin dalam pemikiran kita. Ya, ini juga kita meetingkan bersama beberapa kawan kita, sehingga kita tercetus sistem seperti BOP pada malam hari ini Bapak Ibu semua. Ya, ini tadi yang join sekitar 200, ini udah menjadi 338 orang ya, 340 orang. Sampai nggak 500 orang ya? Ya. Yang belum join siapa mitranya? Ya. Ya. Boleh diteleponin gitu sambil menunggu ya. Ya, jadi sebetulnya bisnis ini ya memang tahun sambil yang ini tentunya banyak nggak ya? Ada yang baru nggak ya? Yang baru bisa ketik angka 1 yang belum join? Yang belum join ada? Oh, ada yang belum join ya? Berapa orang yang belum join ya? Pak Ahmad, Pak siapa? Pak Remdi. Oh, sedikit. Ya. Oh, sedikit yang belum join, ya. Oke, sambil saya perkenalkan juga, ya memang bisnis ini sejak tahun 2014 saya yang memulai bisnis ini, dan hari ini masukin tahun berarti yang tahun yang ke-10 Bapak Ibu semua. 9 tahun sudah kita lewati, masa-masa sulit sudah kita lewati, ya.
Ya, kita yakin dan saya tetap yakin dan optimis bahwa bisnis ini akan berkembang terus. Karena kenapa? Mungkin karena kemarin karena pandemi. Kita tidak bisa offline, kita banyak online. Ya, karena saya melihat bisnis ini unik sekali, betul nggak? Iya, karena tidak ada, setelah saya analisa, saya pun tidak merasa, walaupun saya seandainya saya tidak mendapat bonus, saya pun nggak rugi hari ini gitu loh. Iya, nilai investasi saya hari ini lebih daripada apa yang saya tabung, apa yang saya sudah bayar setiap bulannya. Jadi tidak ada kerugian sebetulnya, walaupun saya tidak dapat bonus, Bapak Ibu semua. Bisnis mana lagi kan? Ya, oleh karena itu saya yakin banyak mungkin leader-leader di luar sana, wah jangan-jangan 001-nya tidak ada lagi. Tenang Bapak Ibu, 001 akan tetap setia bersama Bapak Ibu selamanya, ya. Jangan ragukan, ya. Walaupun leader-leader Bapak Ibu kabur, walaupun leadernya tidak ada lagi, tenang, masih ada leader 001, ya. Bapak Ibu semua. Mungkin saya mulai penjelasan beberapa slide. Slide kita, minta tolong Pak Sandy mungkin sharekan. Ya, ini BOP kita hanya 7 slide. Ya. Ya. Slide yang pertama ini oke. Ya, kalau kita memulai biasanya, kalau salam ya tergantung mungkin kalau orang baru sesuai dengan kondisi lah. Bapak Ibu mungkin salam seperti apa, lihat keadaan. Betul nggak? Ya, jangan sampai semuanya diucapin selamat pagi, ntar dibilang stres lagi mulai waktu memulai bisnis ini gitu loh. Jadi BOP itu sebenarnya kalau sudah mungkin pelatihan atau apa boleh lah. Betul nggak? Lebih gila sedikit gitu kan. Tapi kalau seandainya baru-baru, sesuaikan kondisi, kalau selamat malam atau sesuai dengan budaya kita lah, adat kita lah, dimanapun kita berada di daerah kita masing-masing gitu loh, ya. Ya. Ini mungkin sebelum ini top yang pertama slide kita. Misalnya kalau Bapak Ibu orang baru hari ini, saya akan tanya, apakah Anda punya bisnis Bapak Ibu hari ini? Yang hari ini yang baru join? Yang baru melihat atau mengikuti acara ini, apakah Bapak Ibu hari ini sebelumnya punya bisnis? Jika Bapak Ibu sudah punya bisnis, ini dalam online ya. Jika Bapak Ibu memiliki bisnis, coba ketik angka 2. Nah, di online kan kita bisa melihat, betul nggak? Yang baru, yang belum bergabung di bisnis ini, yang baru datang ya, coba apakah Anda hari ini punya bisnis? Kalau Anda punya bisnis, ketik angka 2. Nah, kalau di offline mungkin Bapak Ibu bisa suruh angkat tangan. Ya, saya ingin tahu Bapak Ibu yang hari ini hadir, apakah Anda punya bisnis? Bapak Ibu harus tanya kepada peserta, apakah Bapak Ibu hari ini punya bisnis? Tanya dia dulu, apa dia punya bisnis? Bukannya bekerja ya, apakah dia punya bisnis dulu? Ya, dia punya usaha sendiri gitu loh. Ya, apakah dia pengusaha? Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, kalau dia pengusaha, ya kita tanya, jika gagal dalam bisnis, kan pertama dia punya bisnis. Jika seandainya kita bayangkan hari ini kita punya bisnis, jika gagal apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Gagal dalam bisnis kita, modalnya habis kan? Betul? Kita tanya kepada peserta, mungkin offline, ya. Ya, jika gagal, ya modalnya habis enggak? Pasti sudah dipastikan semua bisnis yang namanya gagal pasti mengalami sebuah kerugian. Ya. Nah, sekarang, ya bagaimana dengan bisnis kita, betul nggak? Nah, ini ada sebuah solusi bisnis. Dan hari ini, ya kami akan menawarkan ada sebuah solusi bisnis. Ya, solusi bisnis apa? Yang pertama itu jika gagal, balik modal. Modalnya balik bisnis kita. Ya, kalau tadi modal Bapak Ibu habis, betul nggak? Tapi di bisnis kita, jika gagal modalnya balik, apakah Bapak Ibu mau? Tentu semua orang mau, betul nggak? Jika gagal modalnya balik, siapa sih yang nggak mau, betul nggak? Nggak ada tipu-tipuan.
Iya. Yang kedua, ya bisnis kita meninggal dapat santunan lagi, betul nggak? Pertama udah balik modal, gagal, ya. Nah, jika dalam menjalankan bisnisnya meninggal, namanya usia, namanya hidup, kita tidak ada yang tahu, betul nggak? Ya, meninggal kan udah pasti, ya kan? Kematian udah pasti, betul nggak? Ya, meninggal dapat santunan. Bisnis apa gitu loh yang bisa, betul nggak? Ya, modal pertama balik, yang kedua meninggal dapat santunan. Yang ketiga, ya ini, semua orang menginginkan jika sukses bisa mencapai penghasilan di atas mungkin 2,4 M per tahun. Plus bisa diwariskan Bapak Ibu semua. Jadi sudah pertama gagal balik modal, yang kedua Bapak Ibu meninggal dapat santunan, yang ketiga jika Bapak Ibu sukses bisa mencapai income sampai 2,4 miliar per tahun. Plus dan penghasilan itu bisa diwariskan. Iya. Semuanya mau? Tentu semuanya mau, betul nggak? Jika ada bisnis seperti ini. Hanya masalah kemarin-kemarin banyak orang yang tidak tahu. Ya. Oke, ya. Sekarang seperti apa cara kerja bisnisnya? Tentunya. Kita jelaskan bagaimana cara kerja bisnisnya. Cara kerja bisnisnya tidaklah sulit Bapak Ibu semua. Ya. Ya, pertama sebenarnya investasi ini titik-titik yang mungkin perlu Bapak Ibu jelaskan. Pertama yang jelas yang namanya bisnis, yang namanya usaha, ya kita itu harus mengeluarkan modal, sudah dipastikan. Membayar premi, ya karena kita ini bisnis asuransi membayar premi. Sebenarnya membayar premi ini ya hanya mengalihkan sementara uang kita sebetulnya. Memindahkan uang kita sementara sebetulnya di dalam bisnis ini, betul nggak? Ini bukan merupakan sebuah biaya. Kalau biaya kan habis, betul nggak? Ini kan tidak habis. Kita sudah membuktikan bahwa ini tidak habis gitu loh. Kalau biaya habis. Kita hanya mengalihkan modal kita, uang kita, mengalihkan kepada 3i Network, pada PT CAR. Kita alihkan aja gitu loh. Kita memindahkan sebetulnya dana kita, memindahkan dana kita sementara gitu loh. Iya, ini cara kerjanya. Itu yang pertama. Bukan merupakan sebuah biaya. Ya. Yang kedua, di bisnis ini ya, kita perlu mereferensikan orang, mengajak orang. Karena kenapa? Di bisnis ini kita ini sebenarnya bukanlah kita memang statusnya agen asuransi, tapi kita bukan sales asuransi Bapak Ibu semua. Bedanya apa sebenarnya sales asuransi dengan kita hari ini? Kita dinamakan kita hari ini yang saya katakan, ya tadi Bu Esther ngenalin saya PNS. Sebenarnya kita ini hari ini PNA sebetulnya Bapak Ibu. PNA, Pengusaha Networking Asuransi 3i Network. PNA kan? Pengusaha Networking Asuransi. Ya, orang PNS kita PNA. Pengusaha Networking Asuransi. Ya. Jadi hari ini kita mengajak orang menjadi pengusaha networking asuransi hanya di 3i Network hari ini. Ya, yang bisa menjalankan sistem seperti ini, ya. PNA pengusaha networking asuransi. Nah, sekarang bagaimana kerjanya pengusaha? Yang perlu Bapak Ibu tekankan. Pengusaha supaya usahanya ingin besar, makanya dia biasanya perusahaan-perusahaan membuat cabang. Betul nggak? Cabangnya mulai dari 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, terus ya. Jadi cabangnya harus banyak. Ya, kita mulai dari 3 cabang deh. Ya. Karena kita hari ini tidak menjual, ya yang paling ditakutkan dalam perusahaan asuransi, makanya ketika dengar kata asuransi orang sebenarnya pada minggir. Tetapi pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya menjelaskan, ya ini mungkin Bapak Ibu titik beratkan, bahwa kita di bisnis ini kita tidak suruh orang menjual. Kami tidak mengajak Bapak Ibu untuk jualan asuransi hari ini. Ya, kami mengajak Bapak Ibu menjadi pengusaha. Pengusahanya adalah mereferensikan orang sebagai PNA juga, betul nggak? Pengusaha networking asuransi juga. Sama-sama pengusaha networking asuransi. Hanya menginvestasikan, membayar premi pribadi sebagai investasi kita. Ya. Nah, jadi kita referensikan, perlu
kita mereferensikan 3 orang. Kita referensikan si A, si B, si C. Ya, tujuannya apa? Ini ya supaya namanya pengusaha kan membuat cabang. Kita pun melakukan hal yang sama sebetulnya. Ya. Kalau menjual kan terbatas dengan kemampuan kita hari ini. Ya, perbedaannya apa sih sebenarnya agen asuransi pada umumnya atau orang di luar sana kan banyak bilang itu ada sales asuransinya, betul nggak? Tapi jangan sampai kita dibilang sales asuransi, betul nggak? Kita bukan sales asuransi. Teman saya setiap sebanyak ini, saya tidak pernah menawarkan dia asuransi, dia juga bingung gitu loh. Ya, saya bilang saya pengusaha asuransi, saya bukannya sales. Kalau sales kan berusaha meyakinkan orang bagaimana dia menjual preminya, betul nggak? Kita bukan tipenya seperti itu, tapi kita menjelaskan konsepnya, ya. Pengusahanya ini yang mungkin Bapak Ibu titik beratkan untuk menjelaskan kepada apa namanya pada saat BOP adalah pengusahanya yang ditekankan. Pengusaha kerjanya membuat cabang, ya. Nah, pertama kita bikinlah cabang 3 atau mereferensikan 3 orang. 3 orang ini kalau ini bulan bulan pertama tentunya kita mulai kita sendirian kan. Nah, ini bulan kedua tentunya kita mungkin merekrut 3 orang. Nah, rekrut 3 orang ini sebenarnya di dalam bisnis kita udah balik modal. Kita nggak usah nunggu hasil hasil investasi yang 700.000 ini. Kita sebenarnya udah balik modal terlebih dahulu. Kita mereferensikan 3 orang pun sudah balik modal. Ya, tapi seandainya tidak bisa mereferensikan orang, ya balik modalnya ntar. Betul nggak? Ini, rekrut 1 tentu dibayar yang seperti kita ketahui adalah dibayar sampai 36 kali. Ya ini pengusaha, betul nggak? Ya contoh di bulan pertama kita mungkin baru memulai 1 orang. Ya di bulan kedua kita mengajak 3 orang. Kalau 3 orang ini kita menjelaskan dengan konsep ini dan bisa terduplikasi, 3 mengajak 3 lagi jadi 9, betul nggak? 9 jadi 27. 27 dikali 3 adalah bulan keempat 27 orang dan di bulan ke-8 kalau kita teruskan menjadi 2.187. Kekuatan cabang kita. Kan perusahaan yang besar kan mengandalkan sebuah cabang, betul nggak? Ya, sama. Kita pun ya tujuannya mereferensi adalah mereka adalah membuat cabang-cabang sebenarnya di mana-mana. Ya, ini di bulan ke-8 2.187 orang. Ya, kalau kita lihat inilah potensi sebenarnya. Ya, pada saat bulan ke-8 ini jika terduplikasi ini dengan sempurna seperti ini, kita akan mungkin mencapai penghasilan 200 juta per bulan. Di bulan ke-8. Kita komitmen menjalankan bisnis ini, ya, 1 referensi 3, 3, 9, 2, 7, dan di bulan ke-8 bisa penghasilan 200 juta. Anda mau? Oke, mungkin di antara Bapak Ibu nggak bisa sampai bulan ke-8 tercipta seperti ini. 50% saja Bapak Ibu capai, bisa sebetulnya 100 juta per bulan. 50%. Nggak capai 100%-nya. Oke, saya nggak bisa capai 50%-nya. Saya capai 20-30% saja. Penghasilan bisa mencapai 60 juta rupiah. Di bulan ke-8. Ya, inilah bisnis kita Bapak Ibu semua. Ya, inilah bisnis kita. Ya. Tentunya pertanyaannya seperti apa profil perusahaan? Ya, bagi yang sudah leader semuanya sudah jelas banget ya. Profil perusahaan kita jelas hari ini kita perusahaan dari grup terbesar salah satu grup yang ada di Indonesia yaitu member of Salim Group ya. Ini kalau yang Salim Group ini adalah yang paling gampang itu adalah Indofood, Indosemen, Indomie. Nah, itu grupnya kita, betul nggak? Ini kekuatan kita di backup oleh yang namanya Salim Group. Perusahaan ini bergerak dalam berbagai bidang usaha Bapak Ibu semua. Ya. Dan ini profil perusahaan kita. Ya, nama perusahaan kita yang jelas hari ini PT AJ
Sentra Asia Raya, kemudian ini kantor pusat kita ada di Gelong, kemudian kita ada juga di Wisma Asia di Jakarta Barat, tentunya Bapak Ibu semua. Dan ini kita didirikan sejak tahun 75. Kemudian kita memiliki pelayanan kantor lebih dari 53 cabang kantor di seluruh Indonesia, dan total aset hari ini di atas 10 triliun rupiah Bapak Ibu semua. Ini sebuah peningkatan omset kita, walaupun keadaan bagaimanapun, omset kita tetap, aset kita mencapai di atas 10T. Waktu saya join di bisnis ini, perusahaan ini hanya memiliki omset ya kurang lebih 3-4 triliun Bapak Ibu semua. Jadi peningkatannya sangat signifikan Bapak Ibu semua. Data per Oktober 2022. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah ragukan kalau hanya uang 700.000, karena ini asetnya pun di atas 10T. Masa harus ragu ngeluarin uang 700.000, 350.000. Betul nggak? Iya, kita bukan perusahaan yang kabur. Yang jelas hari ini ya kita ada di mana-mana perusahaan kita. Grup kita banyak sekali ya. Nah, ini profil perusahaan kita. Mungkin sebagian leader sudah tahu jelas ya. Berdasarkan Infobank Insurance Award, kita sebagai perusahaan asuransi satu-satunya memiliki perusahaan yang mendapat penghargaan perusahaan yang predikat sangat baik, Platinum Award 10 tahun berturut-turut ya. Ini perusahaan kita. Jadi asuransi predikat yang sangat bagus Bapak Ibu semua. Kita sudah membuktikan ya. Walaupun keadaan pandemi pun ya kita unit link kita tetap aja yang terbaik Bapak Ibu semua. Ya, itu ya selesai sudah BOP kita Bapak Ibu semua. Nah, setelah ini ya dilanjutkan dengan testimoni. Mungkin Bapak Ibu ya kembali ke MC, atau misalnya Bapak Ibu sebagai pembicaranya, Bapak Ibu langsung bisa manggil ya sebagai kesaksian yang orang yang sudah bergabung di bisnis ini. Mungkin saya akan panggilkan untuk kesaksiannya berikutnya gitu loh. Jadi diikuti dengan testimoni orang yang join di bisnis ini. Ya. Jadi setelah mereka join, baru kita menjelaskan, memberikan edukasi bahwa produknya, sistemnya, cara kerjanya yang lebih mendalam, duplikasinya seperti apa Bapak Ibu semua. Dan bagaimana pertanyaannya kalau seandainya mungkin hanya satu orang, mungkin di table talk atau sebenarnya jauh lebih gampang. Ya, kalau Bapak Ibu tanya misalnya hanya table talk 1-2 orang, itu sebenarnya lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Kalau Bapak Ibu jalankan bisnis ini, sebenarnya dalam waktu orang itu mau duduk pun Bapak Ibu sebenarnya sudah punya aura. Ini orang sebenarnya mau join atau enggak sebetulnya. Bapak Ibu sebenarnya nggak usah materi, sebenarnya udah bisa tahu loh. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang betul-betul beberapa kali presentasi bisnis ini, mengajak teman atau melihat orang. Jadi nggak ada salah juga kalau Bapak Ibu seandainya kelihatannya orang ini ya makin semangat bertanya, ya nggak apa-apa dijelasin produk atau sistemnya gitu loh. Jangan kita mungkin umpet-umpetin atau gitu. Tapi kalau ini secara kelas, secara umum, saya anjurkan Bapak Ibu untuk seperti ini. Ya, jadi karena kenapa? Alasannya harus seperti ini. Karena kalau dia misalnya banyak pesertanya banyak, ketika kita presentasinya lama, itu biasanya dia berbicara di belakang. Dia bisik-bisik sama temennya atau gitu loh. Ya, wah ini asuransi lagi. Ini apalah. Jadi karena kepalanya udah mumet karena saking banyaknya kita presentasi gitu loh. Akhirnya yang penting pun dia lewati gitu loh. Jadi nggak bisa kita meng-closing orang. Itu sebenarnya. Kemudian ada juga yang mungkin tiba-tiba mungkin lagi zaman sekarang kan sambil mungkin di kelas atau ngikutin acara sambil pegang handphone misalnya, ya kan, lagi tanya-tanya, kamu di mana ini? Oh saya lagi presentasi. Kamu presentasi apa? Ntar kamu ditipu loh. Jadi sebelum kita selesai sudah ada masuk di handphonenya bahwa mengatakan kita itu nipu dia gitu loh. Jadi banyak kendala. Ya itu mungkin membuat orang tidak join di bisnis ini.
Jadi kita sudah antisipasi, kita sudah pertimbangkan banyak hal tersebut. Jadi daripada kita mubazir presentasi, lebih baik kita cepat closing, kita berikan kesaksian, testimoni, dan pengalaman saya menjalankan networking dari dulu, apakah networking itu kena tipu atau apalah alasannya, itu sebenarnya lebih masuk orang yang testimoni kepada kita, betul nggak? Coba Bapak Ibu ingat-ingat waktu mungkin Bapak Ibu membeli sebuah produk deh, ikut sebuah produk atau apa, sebenarnya Bapak Ibu bukan produk knowledge-nya yang Bapak Ibu pelajari, kemudian Bapak Ibu membeli atau merasakan produk itu, tapi Bapak Ibu lebih percaya dengan teman Bapak Ibu memberikan kesaksian, memberikan testimoni. Ya, makanya orang Indonesia banyaknya ketipu kan. Temennya bilang, "Oh, bagus, kamu ikut aja. Ini join robot ini." Ini akhirnya kena tipu kan. Jadi sama-sama kena tipu. Jadi dia lebih percaya dibanding perusahaannya sebetulnya. Jadi percaya dengan teman itu. Jadi testimoninya yang mereka percaya. Ya, jadi kuatkan testimoni kalau Bapak Ibu ingin closing. Ya, kuatkan testimoni. Karena sudah dipastikan perusahaan kita, walaupun Bapak boleh dikatakan menjelasnya tidak bisa, ya perusahaan kita sudah dipastikan perusahaan kita aman 100%, bahkan 1000%, betul nggak? Perusahaan kita aman, tidak bakalan tutup Bapak Ibu semua. Makanya saya tetap hari ini ada di sini Bapak Ibu semua. Kalau saya pikir tutup, kemarin saya udah kabur, betul nggak? Ya, walaupun salah Bapak Ibu menjelaskan, keliru menjelaskan perusahaannya nggak kabur ini. Iya, uangnya ya kita asumsikan memang kita targetkan untuk produk istimal dan beberapa produk kita yang akan datang ya tahun ke-7 tuh minimal apapun yang terjadi tuh ya kita usahakan minimal tuh break even, bahkan mendapat keuntungan daripada produk kita. Ya, kita akan luncurkan produk demikian. Jadi kalau seandainya keliru penjelasan, ya artinya ya udah kamu tunggu deh 7 tahun, modal kamu pasti balik kok, ya kan? Ya, kamu kan dapat santunan kalau ada apa-apa. Yang tadi 3 hal itu bisa didapatkan. Ini mungkin yang dapat saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Ya, kalau BOP nggak sepanjang ini. BOP paling-paling ya 10 menit atau 15 menit. Nah, itu mungkin Bapak Ibu semua. Sambil mungkin Bapak Ibu saya mungkin berikutnya mungkin saya berikan ini kelanjutannya kepada Bu Esther lagi. Mungkin Pak Afriel memberikan testimoni apa. Mungkin setelah itu kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa tanya kepada kita sharing di akhir acara ini Bapak Ibu semua. Ya, itu saja mungkin dari saya sementara Bu Esther. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, mungkin dilanjutkan terlebih dahulu Bu Esther. Oke, baik. Terima kasih Pak Kwancen untuk sosialisasinya luar biasa banget. Kita berikan aplaus dulu dong ya. Di awal tahun kayaknya semuanya udah makin, saya aja pribadi dengerinnya aja udah makin semangat. Wah, ternyata semakin mudah ya. Gimana Bapak Ibu semua komentar dong ya, kasih di kolom chatnya kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan yang paling singkat ini. Bayangkan Bapak Ibu BOP-nya singkat banget, hanya 15 menit paling lama. Ya, kalau 7 slide yang tadi, kalau saya rasa kalau kita semakin belajar, yang nggak sampai 15 menit udah kelar Bapak Ibu, singkat, padat, dan sangat jelas berisi. Nggak perlu banyak menjelaskan bonus pun semuanya udah paham ya. Kita menggiring mereka dengan opini yang sudah diberikan oleh Pak Kwancen tadi. Nah ini anggap aja ini adalah bukan mini ya, tapi ini adalah realisasi dari BOP terbaru kita, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan testimoni. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan sebuah peluang bisnis yang luar biasa, di mana modalnya tidak hilang, tapi kita bisa mendapatkan sesuatu bahkan bonusnya luar biasa, maka sekarang kita dengarkan testimoni. Makin mantap. Ya, gaspol ya semuanya. Nah, testimoni yang kali ini datang dari seorang crown agency, ya, posisi crown agency dengan latar belakang mantan kenaik bus. Ini dia Pak Afriel Tabrani, dan bergabung di 3i Networks ini di 2014, Januari 2014. Nah, Bapak Ibu berarti ini udah lampu hijau nih, bentar lagi ulang tahunnya 3i Networks, siap-siap ya. Pasti ada kejutan nih dari leader-leader yang ada. Nah, saat ini tinggal di Tangerang, sudah pernah mendapatkan trip gratis
Korea, Thailand, dan juga trip-trip lainnya. Ini kapal pesiar juga dapat. Nah, bagaimana Pak Afrial menjalankan bisnis ini dengan konsep yang sangat sederhana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kwanchen. Baik, kita langsung saja jumpai Pak Afrial. Selamat malam Pak Afrial. Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa. Suara saya jelas Bu Esther? Ya, jelas sekali Pak. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana Pak Afrial menjalankan bisnis ini dan apa sih yang membuat Pak Afrial bisa menjalankan bisnis ini dari presentasi Pak Kwanchen. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, serta masih digerakkan hati kita untuk ikut pertemuan ya, yaitu program BOPO terbaru. Yang semoga acara ini bisa menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita di tahun 2023 ini, dari yang kemarin kurang baik menjadi baik, dan dari yang kemarin sudah baik menjadi jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi saya juga menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kwanchen. Ini adalah sebuah terobosan menurut saya yang luar biasa, presentasi yang efektif, padat, singkat, jelas, dan langsung menuju sasaran gitu ya. Dan saya sudah coba. Ya, saya sudah coba presentasi ini hari Sabtu kemarin bersama tim saya di kantor cabang CAR Bolsena. Ya, presentasinya ternyata kalau kita lakukan, kita praktekkan itu kurang lebih 15 menit. Ya, jadi kemarin lucu ada mitra, ada mitra bawa camitnya kan. Nah, presentasi mulai jam 1. Ada mitra bawa camitnya tuh, ada yang tepat waktu. Nah, udah dipresentasikan 15 menit. Selesai. Nggak lama kemudian ada lagi mitra bawa camit lagi. Ya udah presentasi ulang lagi. Nggak apa-apa, wong sebentaran gitu ya, 15 menit. Ya, presentasi lagi. Nah, udah selesai, udah mau pulang, nongol lagi satu orang bawa 3 orang. Iya, presenternya presentasi lagi gitu. Tapi artinya dengan presentasi yang singkat padat ini, orang tidak ketinggalan walaupun dia ketinggalan gitu ya. Kita bisa mengulang gitu. Ya, kita bisa mengulang dan hasilnya efektif Bapak Ibu sekalian. Orang tahu semuanya dari awal ya. Dan ini kelebihannya presentasi ini. Dan kedua, kita juga yang seperti Pak Kaci sampaikan tadi, kita udah langsung tahu kira-kira orang ini mau join atau enggak gitu. Karena kalau orang ini mau join, selesai presentasi, dia akan ada tanya jawab biasanya sama upline langsungnya. Nah, dia tanya jawab dah tuh. Ngopi-ngopi di bawah, di kantor CAR tuh biasa tuh. Ya, ngopi sepeda. Kalau yang posisi agensi, ngopinya ngopi sepeda kan gitu ya. Kalau posisi bronze mungkin di sebelah, ada warung, ada kafe gitu ya. Tergantung kelasnya deh kan gitu ya. Kalau saya dulu masih ngopi sepeda dulu. Ya. Nah, jadi di situ kan ada interaksi tanya jawab, tetapi tanya jawabnya itu mengarah kepada ujungnya cara bergabung gitu, bukan kepada tanya jawab kepada perdebatan. Jadi tidak ada perdebatan, karena kalau orang itu tidak tertarik, langsung aja dia kelihatan mukanya gitu. Jadi saya titip pesan aja sama teman-teman yang kemarin, yuk kita coba nih cara presentasinya. Pokoknya kita nggak usah banyak ngomong, presenter ngomong, selesai presentasi, nah lu lihat aja muka camit lu. Kalau mukanya terang benderang, closing. Kalau mukanya lempeng aja, datang 5 watt, pulang 5 watt, udah nggak usah ditanya, ajuin kagak, anterin aja dia pulang, selesai gitu. Ya, jadi saya ingat juga sebenarnya teknik ini saya awal-awal jalanin 3i ya. Kalau saya kilas balik 2014 dulu, awal-awal saya jalanin 3i sebetulnya saya menyampaikan apa yang tadi di slide tadi yang Pak Kace jelaskan. Sebetulnya itu yang saya kerjakan Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak terlalu banyak mengarah ke produk waktu itu ya. Jadi awal-awal saya jalanin 3i, saya tidak terlalu banyak mengarah ke produk di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama gitu. Jadi kalau langsung aja saya langsung to the point bisnis gitu. Ketika orang nanya produk, nabung, investasi segala macam, saya langsung jawab. Itu ntar ada trainingnya, gampang itu mah. Nah, ya. Padahal saya nggak ngerti gitu. Ya, kenapa saya nggak terlalu jelasin produk? Karena waktu itu terlalu panjang untuk saya mempelajari produk. Yang kedua, ya tujuan saya ikut 3i sendiri, saya mau berbisnis. Dan saya mengajak orang yang memang mau bisnis, bukan cuma sekedar nabung gitu. Apalagi
orang yang nabung belum udah nanya mulu gimana tabungannya. Nah, apalagi yang model begitu, saya males gitu ya. Makanya saya suka bercandain kalau orang nanya nabungannya mulu. Ah udah deh, lu nggak usah join lah. Lu nabung tibang 3,5 nanya lu deh kayak Menteri Keuangan panjang bener gitu ya. Nah, jadi saya langsung cut di situ. Kan ada istilah how to make people do things to do your way gitu ya. Bagaimana membuat orang lain melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi dari awal saya presentasi jalankan bisnis ini, saya sudah langsung mindsetnya adalah bisnis gitu. Saya mengarahkan orang untuk berbisnis. Ketika dia tidak bisa saya arahkan ke mindset bisnis, ya udah saya yang tolak orang itu istilahnya gitu. Ya ini mau bukan orang yang tepat nih, ntar ribet ini. Kalaupun join ya ini join ini banyak ribetnya nih gitu. Dan nggak cepat gitu ya, nggak cepat karena saya butuh percepatan. Saya sendiri join bisnis ini gadain motor. Nah, jadi kepepet banget kan. Nah, karena kepepet itu ya saya kudu jalan cepet. Nah, kalau saya mau cepat, saya harus ketemu orang, harus memberikan ide. Jadi saya presentasinya tuh saya ngasih ide kepada orang lewat bisnis ini, nah bisa kaya nih. Nah, itu ide yang saya tanamkan. Jadi lewat bisnisnya bisa kaya gitu. Tabungannya ya tadi Pak Kace bilang itu memindahkan resiko aja, tabungan yang kan balik modal gitu. Tapi saya tidak terlalu banyak ngomongin terlalu dalam tentang tabungannya gitu. Ya. Nah, jadi ketika saya ketemu orang yang sama, contoh saya ketemu Sarno saat itu, ya sama, mindsetnya mau merubah hidup, mindsetnya mau sukses, mau kaya. Akhirnya jaringan itu terjadi, percepatannya terjadi. Karena semua orang ngejalanin bisnisnya. Yang ribet malah nggak gabung nggak apa-apa gitu. Karena toh sebenarnya kan bisnisnya simple. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi kan slide 13927 yang Pak Kaci katakan kan, punya income 2,4 miliar per tahun. Kalaupun anggaplah misalkan cuma 10% kesampaiannya, berarti punya income 240 juta per tahun. Itu berarti kurang lebih kita punya penghasilan 20 juta per bulan. Dan itu kan cuma 3 orang, 3 ketemu 3 gitu. Logikanya kan gitu, Bu sekalian. Makanya waktu itu ketika saya join, saya nyari orang yang sama mindsetnya dengan saya. Dan saya menularkan mindset saya ke orang. Saya menularkan ide saya ke orang. Ide bagaimana bisnis anti gagal. Nggak gagal, karena modalnya disimpan kan. Gitu. Bisnis yang tidak ada ruginya. Bisnis yang tidak perlu menghabiskan modal ketika gagal. Nah, ketika ide itu diterima oleh teman saya, tentunya teman saya pun akan menyampaikan kepada temannya ide yang sama. Dan akhirnya, karena idenya seperti itu, percepatan akhirnya terjadi, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya kasih lihat aja, saya kasih contoh, saya kasih lihat ya. Ini jarang saya perlihatkan kepada Anda di acara-acara, tapi khusus di acara TILC ini saya kasih lihat kepada rekan-rekan semua statement bonus saya, ya. Nah, gimana share-nya? Sebentar nih, ini saya share screen nih, saya kagak paham sebentar nih anak saya yang rapiin, biar jempolnya aja yang kelihatan. Bukannya nggak usah. Nah, ini saya share screen ya. Klik ini deh. Gimana? Berikutnya. Next. Udah kelihatan belum Bu Esther di layarnya nih? Sudah, Pak. Oh, udah ya. Nah, jadi Bu sekalian, saya mulai bisnis ini kan dari kondisi minus, dari naik motor Mio, udah miskin anak 2. Ya, nggak punya bini. Coba di full screen, Pak. Full screen lah. Sampai hari ini Slideshow yang bawah. masih agak paham juga nih saya. Untung ada anak saya nih. Kayaknya Pak. Oh, ini benar layarnya gede nih tuh, benar ya. Next nih. Oh iya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau di layar saya gede, nggak tahu layar di HP Anda ya. Saya memulai bisnis ini Januari 2014. Ya, naik motor Mio, gadain ini motor. Waktu itu aplikasinya masih pakai manual formulirnya, nggak ada online-onlinean. Nah, itu di motor saya, kalau Anda perhatikan di bagasi di tengah-tengah tuh antara kaki saya itu ada tas warna coklat. Nah, tas itu isinya formulir pendaftaran. Jadi tiap hari bawa formulir. Ya. Itu udah kayak kantong semen berat nih. Makanya saya taruh di bawah situ ya. Nah, ini foto ini diambil oleh mitra saya namanya Kim Helman itu di bulan
pertama saya jalani bisnis ini, ya. Makanya muka saya masih kucel benar tuh. Dan saya sering ke kantor bareng anak saya, karena Sabtu Minggu itu dia ngikut terus kemana-mana ya, ikut-ikut presentasi. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, dengan cara memberikan ide bahwa ini bisnis yang bisa ngasilin uang cepat dan halal, legal, gitu ya. Nah, saya jalan bisnis ini dan saya berusaha menemukan orang yang sama, gitu. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian, hanya dalam waktu 1 bulan, ya, 1 bulan. Nah, ini income statement saya di periode Januari 2014. Saya gabung Januari 2014. Nah, ini posisi saya tim agensi. Jadi bulan pertama saya langsung tim, ya. Bonusnya 2 juta bulan pertama. Ya belum selamat sih hidup, tapi minimal udah balik modal langsung 1 bulan. Ya malah untung, modalnya 3,5 kan gitu tuh, premi pribadinya 3,5 tuh, modalnya 3,5, dapat bonus 2 juta. Kenapa ya? Karena saya sistemnya cepet tadi. Jadi presentasi yang tadi Pak Kaceh udah berikan, nah kalau Anda jalankan dengan cepat, mindsetnya Anda kan ketemu orangnya sama. Kalau yang enggak ya menyingkir aja gitu. Dan efeknya ketika presentasi itu digunakan, diduplikasikan, dia duplikasinya jadi cepat. Makanya bulan pertama saya langsung tembus posisi tim agensi, ya. Nah, bulan kedua duplikasi makin cepat karena jumlah orang udah makin banyak. Ketika kita melakukan cara yang sama, yang efektif, dan cara itu terduplikasi juga sama, maka hasilnya pun mirip-mirip, sama gitu. Kayak saya bulan pertama bisa closing 16, ntar downline saya ada yang bisa melakukan hal yang sama, gitu ya, karena caranya sama. Ya, makanya saya berharap teman-teman semua apa yang sudah ditirukan oleh Pak Kaceh hari ini, kita lakukan hal yang sama, seragam gitu. Semua sampai ke level yang paling bawah. Ya. Nah, ini bulan Februari. Bulan Februari saya tembus posisi leader dengan income 5,2 juta. Jadi bulan pertama TA, bulan kedua LA 5,2 juta. Nah, udah mulai agak enak hidup nih. Ya, makan udah rendang nih ya. Kalau tadi 2 juta masih makannya warteg, kalau 5 juta udah kena rendang Padang. Ya. Nah, bulan ketiga karena orang sudah makin banyak dan lipatannya gulungannya makin besar, nah bulan ketiga saya tembus posisi silver agency. Ya, saya langsung naikin premi jadi 700.000 untuk dapat bonus kumpulan namanya. Bonus saya di bulan ketiga sudah 13 juta Bapak Ibu. Bulan ketiga. Selamat nih. Hidup udah selamat deh. Di zaman itu 2014 dapat 13 juta udah gede. Ya, udah makan hoka-hoka bento tuh, saya ingat bulan ketiga tuh, ya. Udah makan di mall tuh sama anak saya tuh. Nah, ini bulan ketiga nih. Lanjut di bulan 9 ya. Tadi kan Pak Kaceh ilustrasinya 9 bulan tuh. 8 bulan ya. Oh, ini ya, ini bonus saya yang bulan ke-9. Di bulan ke-9 saya udah berposisi gold. Income-nya 41 juta Bapak Ibu. Bulan ke-9. Ya. Makanya saya yakin Bapak Ibu sekalian, jika teman-teman mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Kwancen malam hari ini, ya, kemudian ada yang closingan itu kan akan melakukan hal yang sama. Jadi presentasinya singkat, padat, efektif. Itulah nuansa presentasi baru kita hari ini. To the point, to the business, kan gitu. Saya yakin apa yang saya dapat hari ini, apa yang saya dapat kemarin, di awal saya jalanin bisnis ini, pasti dari 434 orang, dari 434 orang yang hadir di room ini, saya yakin teman-teman semua pasti ada yang bisa meniru atau mencapai income yang sama dengan saya di Januari 2014. Ya, saya yakin sekali. Amin. Asal Anda lakukan hal yang diajarkan, praktekkan, duplikasikan, praktekkan, duplikasikan. Akan ada percepatan. Gitu. Dan yang ribet-ribet akhirnya minggir. Dan itu kan yang memang yang enak. Ya, saya lanjut testimoninya deh. Dan ini juga saya sekalian, oh iya,
dalam momen kali ini saya juga sekalian ngajarin kepada leader-leader ya, kepada teman-teman yang udah punya posisi atau yang belum punya posisi juga nggak apa-apa, yang udah punya bonus, terutama tadi kan Pak Kacem menekankan setelah presentasi kan testimoni. Nah kan ada istilah sell yourself before you sell something, kan gitu. Juallah diri Anda sebelum Anda menjual sesuatu, kan gitu. Ya, jadi Anda perlu siapkan, misalkan Anda sudah punya bonus elit. Nah, ketika nanti Anda presentasi atau leader Anda presentasi, leader Anda siapin bonus, statement bonus yang sudah dapat elit. Kalau Anda sudah dapat elit, nah, kasih lihat bonus elitnya. Jadi ada testimoni dari Anda gitu. Jadi Anda bisa jual diri Anda. Nih loh, bener loh, gue jalan bisnis 3i ngajak 3 orang balik modal loh, gitu. Ya. Nah ini buat leader yang sudah dapat bonus lebih besar atau punya hasil, Anda boleh siapin slide-nya. Jadi setiap presentasi ada slide Bapak Ibu. Ya, nah ini saya kasih contoh, ini slide saya. Kalau setiap acara BOP saya, slide-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sejarah saya, terus income saya, jadi nggak ujuk-ujuk langsung besar gitu ya. Jadi ya orang akhirnya memahami bahwa ya saya mulainya juga dari jutaan gitu. Ya. Nah, kemudian 1 tahun kemudian saya bisa beli mobil Honda HR-V ya, mobilnya masih ada sampai sekarang. Terus kemudian bisa nikah ya, punya istri. Jadi alur hidup saya ceritain ya. Kemudian bersama istri saya 1 tahun setelah menikah, saya pergi umroh ya, dan pada saat umroh itu saya naik posisi tertinggi di bisnis ini ya. Jadi di periode Oktober 2016 saya tembus posisi Crown Agency dan istri saya tembus posisi Platinum Agency. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ini indah sekali ya, karena di depan Ka'bah dapatnya ya. Nah dari situ saya udah punya uang banyak, ratusan juta tiap bulan, ya bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya, dan jalan ke Eropa. Saya bisa ke Belanda tuh ya, itu ada kincir angin tuh Belanda tuh, bukan Holland Bakery ya, bukan. Ada ke Belgia, ada ke Vatikan gitu ya, ada ke Swiss, ada ke Roma tuh, ada Menara Pisa, Menara Miring Pisa tuh ya, bukan Menara Miring Saidah di Cawang, bukan ya. Nah terus saya ada ke Prancis tuh, Prancis tuh menara di Prancis, bukan Menara Sutet ya. Nah, saya juga bisa melakukan hobi saya, yaitu main golf. Makanya sampai sekarang kulit saya juga nggak pernah bisa putih lagi ya, tiap hari kejemur di lapangan golf Bapak Ibu sekalian ya. Ya nikmatin hidup ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Anda untuk proses pendaftaran silakan hubungi orang yang mengundang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dahsyat, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Afrial ya. Sebuah bisnis dan konsep yang sederhana tapi melahirkan seorang yang luar biasa, memberi dampak dan memberikan perubahan hidup, mengalami perubahan hidup yang signifikan ya, dari sebelum bergabung dan sesudah bergabung sampai hari ini pun kita bisa melihat sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir di sosialisasi BOP dan sharing edukasi online pada hari ini, Anda semuanya ada luar biasa. Kita sekali lagi berterima kasih kepada Pak Kwancen bersama dengan para leader, untuk Pak Afrial yang sudah memberikan sharing pada hari ini. Tentunya ini merupakan ide-ide dari leader-leader kita untuk kemajuan kita bersama, apalagi di 2023 ini bisa memberikan warna yang baru dan membuat kita lebih melejit lagi. Apalagi nih yang perlu Bapak Ibu pikirkan kalau nggak mau gaspol ya, produk udah ditambah dan banyak kemudahan yang diberikan, dan tentunya masih ada kejutan-kejutan lainnya. Saya percaya bahwa perusahaan dan juga leader-leader kita tidak akan tinggal diam untuk memberikan inovasi dan juga yang terbaik bagi kita sehingga kita bisa sukses bersama. Berikan aplaus untuk Pak Kwancen dan juga Pak Afrial ya, untuk hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang belum isi absen, sekarang diisi absennya dulu. Dan sebelum kita nanti akan mengakhiri sesi kita di hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Kwancen yang ingin disampaikan. Silakan Pak Kwancen.
Ya, terima kasih Baser, terima kasih Pak Afril. Ya, hari ini juga ada Pak Arya Setiaki, saya lihat ya crown kita. Ya, ya kita memulai bisnis ini memang ya awal mulanya seperti Pak Afril jelaskan. Ya, sesuai dengan hari ini yang tadi saya jelaskan juga bahwa presentasinya kadang-kadang begitu singkatnya. Karena kami ingin menjelaskan produk pun waktu awal-awal Pak Afril ingin menjelaskan produknya pun dia nggak tahu gitu, nggak jelas kan gimana mau menjelaskan produk ya kan. Ya, tapi ya dengan berjalan waktu biasanya orang yang mau join, mau bergabung, mau menjalankan bisnis ini tentunya dia biasanya ya banyak belajar. Ya poin tadi Pak Afril juga menjelaskan, sebenarnya saya juga menjelaskan poinnya kita presentasi itu ya kita bisa melihat keadaan orang itu sebenarnya mau join apa enggak gitu loh. Apa hanya sekedar mendengarkan presentasi kita? Kalau hanya sekedar mendengarkan presentasi kita kan kita bisa tahu juga sebenarnya. Makanya ketika presentasi itu tak kalah sebenarnya kita harus berinteraktif juga. Itu yang lebih penting. Jadi saling tanya jawab. Kalau kita tanya-tanya dia nggak jawab-jawab atau apa seperti apa, ya kadang-kadang orang itu berarti kan kurang minat gitu loh. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita lebih singkat lagi untuk presentasi gitu loh. Kadang-kadang iya kita jelasin iya, ya kan dia ngungguk aja gitu kan. Ya, tapi ya kadang-kadang kita perlu ngajak dia berbicara gitu loh. Jadi kita bisa melihat mancingin lawan bicara kita itu sebenarnya tertarik apa enggak sebenarnya dengan bisnis kita gitu loh. Itu ya lebih banyak artinya kita gali hal-hal demikian Bapak Ibu semua. Itu tujuan kita BOP kita sebenarnya pada yang singkat ini Bapak Ibu semua. Jadi tetap semangat, mungkin ada pertanyaan apa di kolom atau leader ada mau tanya apa? Atau biasanya diwakilkan di apa? Semuanya sudah jelas ya. Bisa diduplikasikan dengan baik dan benar. Ya. Ya, saya yakin dan percaya di sini juga sebagian leader-leader semua. Jadi saya ya harap Bapak Ibu ya tetap semangat, tetap optimis. Ya hari ini caranya gimana? Ya mau nggak mau, suka nggak suka, cara optimis, cara semangat, mau nggak mau adalah harus action. Bapak Ibu semua, tidak ada Pak, saya gimana cara semangat? Diam aja di rumah nggak mungkin, betul nggak? Duduk aja di rumah nggak mungkin bisa semangat. Bikin acara. Iya. Ketika Bapak Ibu bikin acara, saya yakin dan percaya semangat itu akan bertambah. Bapak Ibu bikin acara, kemudian ada yang anggap aja Bapak Ibu nih, contoh ya, yang paling sederhana. Saya tahu yang namanya leader ada momen-momen dia tidak semangat. Tapi mau nggak mau, inilah bisnis kita, inilah tugas kita harus jadwalkan acara kan. Ketika kita jadwalkan acara, kita hadir di pertemuan itu atau kita memulai presentasi. Nah, habis presentasi, kita dengerin, kan ada kesaksian testimoni dari mitra kita, betul nggak? Mitra kita itu semangatnya luar biasa, tapi dia nggak tahu upline ini kurang semangat gitu loh. Upline pun hadir, betul nggak? Upline yang hadir ini, yang kurang semangat ini, mendengarkan mitranya yang semangat, mendengarkan mitra yang berapi-api kasih testimoni, dia pulangnya tambah semangat juga, Bapak Ibu semua. Betul nggak? Yes. Pembicara itu kadang-kadang ya Bapak Ibu lihat ya ada yang nggak semangat tapi habis dia selesai bicara biasanya semangatnya makin bertambah. Betul. Kemarin saya kurang semangat, saya setelah bawa acara ini lebih semangat juga gitu loh. Jadi sebenarnya semangat itu ya apa? Supaya bisa semangat ya harus action terus. Itu menurut saya ya, itu intinya. Jadi keadaan bagaimanapun ya keadaan kan namanya satu hari kan 24 jam. Anda di rumah juga harus lewatin 24 jam. Anda nggak di rumah juga 24 jam. Anda nggak action juga 24 jam. Lebih baik pilih yang mana? Lebih action dong. Betul nggak? Saya presentasi 5 orang juga waktunya 24 jam satu hari. Ya, saya presentasi 1 orang juga 24 jam. Ya, bagaimana cara kita mengatur waktu kita yang lebih penting kan? Jangan sampai pasif gitu loh. Ya, kalau
Kalau asetnya sudah banyak sih nggak apa-apa. Kalau bonusnya udah banyak sih nggak apa-apa, betul nggak? Santai-santai ya kan? Ya, tapi kalau banyak tujuan kita yang belum terpenuhi ya kan? Ya kita harus action, harus semangat. Ya, jangan melihat orang di luaran sana. Ya, mungkin saya tahu beberapa belakangan ini ya ini karena leader semua, kok leader ini mungkin dia tahu keluar, kok leader itu dia keluar gitu loh. Itu adalah pilihan mereka, betul nggak? Iya, karena keadaan seperti ini ya banyaknya orang pesimis sebetulnya. Ya setelah kena tipu atau apa baru sadar kadang-kadang ujung-ujungnya, betul nggak? Iya. Jadi ada juga yang demikian. Jadi banyak hal saya pikir kalau leader itu keluar yang penting kitanya tetap fokus. Kalau kita sudah tahu bisnis ini baik dan bagus dan benar, iya, tidak apa merugikan orang lain, ya kenapa kita tidak harus pertahanan dan perjuangkan untuk kita jalankan bisnis ini. Betul nggak? Yes. Iya, karena kenapa? Saya melihat uniknya bisnis ini ya tidak ada seperti di luar sana. Ngapain ya kalau hari ini saya harus membawa produk, apa namanya itu, menjual produk lagi gitu loh. Iya, mendemokan produk, ya apa namanya, jual produk yang apa, yang tua awet apa yang muda jadi tua, yang tua jadi muda gitu loh. Ya kan? Ada kan hari ini ya produknya katanya bisa awet muda, yang 17 tahun jadi balita gitu kalau minum produknya. Itu mah sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu semua sales juga ngomong kayak gitu, betul nggak? Kalau enggak produknya kan nggak laku. Ya, COVID bisa sembuh lain sebagainya, vitamin ester C, enervon C juga bisa sembuh, betul nggak? Nggak minum juga bisa sembuh COVID, betul nggak? Ya kebetulan aja dia minum pada waktu itu dia bilang sembuh, lain sebagainya. Itu ya kalau kita bicara produk itu ya dari ujung kaki sampai apa? Dari ujung kaki sampai ujung rambut juga produknya bisa apa namanya tuh ada aja bisa sembuh gitu loh. Kalau kita bicara produk, tapi ya sudahlah ya, itu adalah pilihan mereka. Tapi kalau saya sih ya leader yang pintar biasanya yang ngapain promosi-promosi produk. Karena networking itu ya kalau bisa memilih seperti ini, kenapa harus pilih yang produk yang begitu harus bawa sana, bawa sini, demo sana, demo sini, belum tentu ujung-ujung produknya benar, betul nggak? Ya, teman saya dari dulu minum ada produk apa networking, ya tetap aja ujung-ujungnya penyakit jantung gitu. Iya, sudah minum produknya berlebihan atau apa saya nggak tahu, atau produknya berfungsi atau tidak, betul nggak? Yang jelas kita hari ini Bapak Ibu semua uang kita nggak kemana-mana. Ini yang kenapa saya terus bertahan di bisnis ini. Makanya saya yakin dan percaya bisnis ini bisa diterima. Ya, masih banyak kok orang yang belum tahu bisnis ini. Dan Betul. saya yakin dan percaya habis 2023 ini banyak yang kemarin orang mundur daripada bisnis ini, dia akan kembali lagi Bapak Ibu semua. Amin, amin, Ya. amin. Saya tetap optimis ke depannya. Ya, di samping orang-orang yang belum tahu pasti ingin mencoba bisnis ini. Ya, jika penjelasan kita benar. Karena bisnis ini bisnis di tahun 2023 dan seterusnya tidak adalah yang namanya bisnis yang gampang. Dari dulu aja tidak ada bisnis yang gampang, betul nggak? Saya pikir-pikir, saya analisa bisnis kita ini sebenarnya bisnis yang termudah di dunia, Bapak Ibu semua, Yes, betul nggak? yes, Yang yes. paling gampang kan, paling mudah lah. Mau bisnis apa? Coba, ya kan? Tadi topik kita kan, apa namanya tuh, rugi, apa namanya itu, bangkrut, modalnya tetap kembali. Bayangkan, ini kekuatan kita, betul nggak? Nggak usah menjual. Itu poin-poin itulah yang mungkin di bisnis ini yang mungkin kita sampaikan kepada calon prospek kita. Saya yakin dan percaya sebenarnya apa sebenarnya yang harus kita ketahui, yang paling ditakutkan di lapangan itu kan menjual. Betul nggak? Menjual itu orang yang paling takut sebenarnya. Banyaknya orang Indonesia kan membeli. Menjual dia takut dia. Iya, itu yang mungkin ya sharing pada malam hari ini Bapak Ibu semua. Ya. Dan akhir kata, ya jadikanlah apa yang ingin Bapak Ibu inginkan di dalam hidup ini dan perjuangkan terus apa yang Bapak Ibu yang sudah tetapkan menjadi tujuan Bapak Ibu. Perjuangkan terus, saya yakin dan percaya pasti punya jalan dan punya cara. Selama kita berjuang, selama kita memiliki keyakinan, pasti di situ ada jalan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sukses buat Bapak Ibu semua. Tetap semangat ya. Go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Kwancen ya, luar biasa, kita semakin mendahsyat lagi di Tri Networks ini
Jangan sampai yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu malah jadi yang terkemudian ya. Jadi yuk kita di awal tahun ini kita gaspol lagi dengan sebuah semakin dipermudah ya, nggak ada bisnis yang lebih mudah dari 3i sebetulnya. Kalau kita perhatikan 3i Networks is the best lah ya.